Sobat perjuangan atau sobat Bung Karno selama di ND mungkin ya kali ini tidak mendapat undangan. Nah, seperti apa rasa Om sebagai anak dari sahabat Bung Karno selama di ND? Butir-butir Pancasila diambil dari ND ya memang nyata, karena ada satu desa yang namanya Pancasila dengan Ekasila yang dikasih nama oleh Bung Karno di ND. Dan di momen ini Bapak Presiden Jokowi bukan sekedar untuk berkunjung, tetapi bahkan melaksanakan upacara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ratu perlu apa nih? Dia Om, kebetulan saya hari ini punya rencana untuk sedikit berbincang-bincang. Sebenarnya ada sedikit rencana sebenarnya menyambut juga dengan 1 Juni. Kami juga anak-anak muda pengen tahu sejarah sebenarnya. Tentang bagaimana Pancasila itu lahir dari bumi Kabupaten ND, bagaimana sejarah tidak bisa kita tafikan, bagaimana ND menjadi tempat awal, bagaimana Bung Karno bisa berpikir tentang Pancasila itu ada di Indonesia. Mungkin saya datang di Om, dia Om, mungkin saya pengen sedikit bercerita, mengulik sejarah seperti apa sih dulu ketika kakek di sini, orang tua dari Om sendiri sebagai pelaku sejarah yang bisa datang dan bermain dengan Bung Karno dan sehari-hari menjadi teman ngobrol, teman bermain, teman mendampingi Bung Karno selama di ND. Saya mungkin sedikit bertanya mungkin di Om. Boleh. Mungkin Om bisa perkenalkan, mungkin sobat milenial semua bisa tahu dan juga bisa kenal siapa Om sebenarnya mungkin. Nama saya Samsul Bahri, anak dari teman rekannya Pak Bung Karno, yaitu sering dipanggil Bung Iros, nama aslinya Ruslan Utuh. Saya anak ke-12 dari 14 bersaudara. Orang tua sering menceritakan tentang selama almarhum Bung Karno ada di ND, dia sering cerita tentang kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan, ya seperti bermain tonil, berwisata. Nah, orang tua saya kalau bertonil yang dibawakan tuh sering jadi perempuan, karena orang tua saya tidak punya anak teka. Dulu pernah jadi rendo. Rendo itu seorang perempuan yang dimana direbut oleh 2 bangsawan, yaitu bangsawan dari Bugis sama Belanda. Akhirnya setelah Rendo meninggal, sempat jadi ada main tonilnya Rendo Ratirua. Rendo Ratirua itu Rendo yang punya 2 kubur, 2 punya nisan. Jadi rebutan antara 2 bangsawan itu. Dia seorang gadis yang cantik, Rendo. Oke, nah Om, ini saya minta Om untuk ngobrol dengan saya sedikit terkait. Ini kan dalam rangka kita punya momen ya, momen 1 Juni dan juga kebetulan di momen kali ini di tahun 2022 ini adalah sesuatu yang istimewa buat kita masyarakat Kabupaten ND tentunya. Bagaimana perayaan 1 Juni kali ini tidak main-main ya, dalam hal ini pemerintah Kabupaten ND, dalam hal ini Bupati ND dan seluruh jajaran dan staf bisa mengundang Bapak Presiden Jokowi untuk mengikuti upacara. Dan di momen ini Bapak Presiden Jokowi bukan sekedar untuk berkunjung, tetapi bahkan melaksanakan upacara. Bahkan kita berharap apa yang bisa kita titipkan di Bapak Presiden, bahwa ini menjadi agenda rutin dan agenda tetap dari negara Republik Indonesia untuk setiap pemimpin bangsa ini untuk merayakan hari atau upacara peringatan hari lahir Pancasila di Kabupaten ND. Dan ini merupakan momen sejarah buat kita. Nah, kira-kira saya mau bertanya di Om, kebetulan tadi sudah menceritakan tentang sejarah Bapak dan Om anak 14 dari Bapak sendiri. Dan saya sedikit mendengar cerita bahwa saudaranya Bapak atau saudaranya Om pernah juga ikut sama Bung Karno kalau saya tidak salah. Itu seperti apa itu Om? Yang ikut sama Bung Karno itu paman. Itu saudara kandung dari Bapak saya, itu namanya Darham Utuh. Itu yang diambil Bung Karno sampai dibuang ke Sukamiskin dan sempat masuk di penjara Bancai. Setelah itu dibuang ke Bengkulen, kalau sekarang Bengkulu. Oke. Jadi
Ini memang dekat sekali ya Bapak sama Bung Karno dulu, atau paman-paman dengan Bung Karno. Dekat sekali. Pernah dia pada saat dia sambil menjahit, memang Darham Utu itu seorang penjahit. Itu sempat Bung Karno ada di sampingnya. Waktu itu jahit bajunya Bung Karno, seragam bajunya. Dia sempat saling menceritai. Jadi semua rekan yang Bung Karno ada di Ende itu cuma Bung Darham itu yang dipercayai. Maka dia bawa Bung Darham sampai ke Bengkulen sekarang. Oke, nah ini Om, dalam perayaan 1 Juni ini kan, dalam perayaan momen besar, momen sejarah kita untuk Kabupaten Ende kan, dari dulu-dulu tidak pernah Presiden datang untuk mengikuti kegiatan upacara yang ada di sini, dan baru kali ini kita bisa merasakan euforia yang begitu sangat besar, yang sangat megah yang ada di Kabupaten Ende, yang tidak pernah kita bisa pikirkan dari dulu bahwa Bapak Presiden akan datang ke Ende. Bahkan ada sedikit bahasa-bahasa skeptis yang terjadi di masyarakat bahwa apabila ada presiden yang datang upacara di sini, dia pulang pasti dengan meninggal. Ini bahasa-bahasa komik ya, bahasa-bahasa yang dibuat-buat sebenarnya, bahasa-bahasa skeptis yang mungkin cerita-cerita di masyarakat, karena ketidakyakinan kita masyarakat Kabupaten Ende bahwa seorang presiden akan datang upacara di sini, bahwa di sini adalah kota keramat dari Bung Karno, di mana Bung Karno sendiri merasa bahwa Ende ini adalah bagian dari sejarahnya beliau. Dan beliau juga bisa menikah dengan orang Ende dan juga berteman, berkeluarga, dan membuat sanggar-sanggar di sini. Ini merupakan kota yang mungkin tidak bisa terlepas dari sejarahnya Bung Karno. Nah sekarang saya mau tanya Om, kira-kira dalam perayaan yang 1 Juni yang kali ini ya, kalau dulu-dulu Om sering diundang? Kalau awal pertama waktu itu diresmi oleh Pak Wakil Presiden Pak Murdiono, 2 tahun berturut-turut kami diundang, tapi sekarang sudah tidak diundang lagi. Iya, baru kali ini yang tidak diundang? Tidak, sudah 2 tahun. 2 tahun tidak diundang? Ya, karena mungkin COVID waktu itu COVID, kan. Ya. Nah, zaman Marcel kan cuma Napatilas saja. Napatilas. Ya, itu yang kami ikut juga, Napatilas. Napatilas. Tapi ini tidak ada, makanya saya pernah tanya sama salah satu humas di daerah, apa ada undangan tidak untuk rekan-rekan anak dari rekan-rekannya Bung Karno, tapi tidak ada. Oke. Nah, kalau saya bisa tanya Om, kira-kira sejarah yang paling besar yang terjadi dengan waktu Bapak masih hidup, pernahkah mungkin Ibu Megawati datang, atau sejarah-sejarah peresmian atau apa-apa saja yang mungkin bisa menggambarkan bahwa kedekatan Bapak di sini, kakek buyut di sini dengan Presiden Soekarno seperti apa? Kalau zaman Bung Karno waktu itu kan pernah datang pada saat peresmian Sekolah Ndau, kalau tidak salah. Ya, itu di Ndau mungkin ada foto-fotonya kan. Ya. Peresmian Sekolah Ndau. Kedua, Ibu dulu sering keluarganya Pak Presiden itu Soekarno kalau datang tuh selalu kunjung, waktu orang tua masih ada tuh sering kunjung ke rumah orang tua, baru diajak jalan-jalan ke Kelimutu, kemana itu tuh sering. Tapi sekarang ini mungkin pengaruh sudah zaman berbeda, sudah tidak ada lagi, karena mungkin datang sudah ada pengawal pada ini, jadi sudah diatur bagaimana caranya. Dan Ibu Megawati pernah datang pada saat itu dia masih anggota DPR. Waktu itu cetusnya PDI Perjuangan di Ende, peresmian itu ada fotonya sama-sama. Nah, peresmian situs Bung Karno juga ada diundang orang tua, dan sempat difoto. Bapak dengan Ibu Megawati ya? Iya, iya. Sempat. Kami sempat waktu itu sampai ke istana pada saat Ibu jadi wakil, jadi presiden, ya, wakil presiden. Hanya tidak sempat masuk. Waktu itu bersama kakak saya yang angkatan laut di Jakarta. Oke. Nah, jadi kalau orang tua memang dia pemain tonil bersama Bung Karno. Kita bayangkan tahun 36 berapa itu bisa cetus mainnya, judulnya 17.845. Itu di mana? Kalau dipikir, padahal Bung Karno cuma 3,5 tahun saja di Ende. Itu tahun 36. Orang bisa main tonil, itu judulnya 17.845. Nah itu kan kita bisa ukur nalurinya bagaimana sampai dia terpikir sampai 17.845. Ya. Nah, begitu juga sampai adanya, kalau mau dibilang mengenai butir-butir Pancasila diambil dari Ende, ya memang nyata, karena ada satu desa yang namanya Pancasila dengan Ekasila yang dikasih nama oleh Bung Karno di Ende. Di Ende? Di Ende. Itu sekarang namanya apa? Sekarang desa itu sekarang ganti menjadi Kota Ratu dan Kota Raja. Oh, itu Ekasila dengan? Ya, itu Pancasila. Ekasilanya di sini. Ekasila di Tetandara sini? Sini Tetandara sini pecah bagi dua. Tetandara sama Kelimutu. Dulu Ekasila. Ekasila. Ya. Kalau yang Pancasila ada di bawah Kota Ratu dengan ya, Kota ada Raja. di
Kota Ratu dan Kota Raja. Kota Raja. Nah ini mungkin sebenarnya sejarah yang tidak bisa kita sembunyikan. Makanya kita anak-anak muda harus perlu tahu seperti ini. Dan saya juga pernah dengar bahwa Bapak di sini pernah membuat ada tulisan dalam buku kalau saya tidak salah waktu itu. Itu seperti apa? Iya, ada waktu itu pernah didatangi oleh seorang profesor doktor dari salah satu universitas di California bersama dengan wartawan dari Flores Nusa Indah punya. Nusa Indah punya langsung wawancari Bapak sambil langsung membuat satu buku yang 100 tahun Bung Karno, memperingati 100 tahun Bung Karno. Itu ada mungkin di Nusa Indah cetakan. Di Om sendiri sudah tidak ada buku itu? Kalau di saya dulu sisa satu, pernah di waktu zaman Pak Marcel, waktu Bupati pertama, diambil sama Pak Albert Bisa, minta mau dibaca sama Pak Marcel. Habis itu menghilang terus waktu itu. Oke, ini Om mungkin ada lagi cerita-cerita sejarah yang mungkin pernah Bapak ceritakan di Om sebagai anak, terus apa saja yang menjadi kebiasaan Bung Karno di ND, mungkin kita perlu tahu seperti apa. Bung Karno kalau kebiasaannya dia tuh, Bung Karno sebenarnya di ND itu dia pemadat. Pemadat ya? Pemadat. Hanya pada pemadat dalam artian dia suka sekali ngerokok. Pada saat dia menulis apa atau menulis, pokoknya dia sambil kerja, dia menulis naskah kok apa mungkin mengenai tonilnya. Tapi kalau dia di renungan tidak. Dan di renungan itu dia tidak pernah duduk seperti begitu, dia duduk sila seperti orang wiri. Itu duduk sila kaki di bawah begini. Itu menghadap ke Pulau Ende. Menghadap ke Pulau Ende. Ya. Dan itu benar ya diceritakan oleh Bapak seperti itu. Ya, terus yang dilihat di patung ini sebenarnya bagaimana? Kalau patung ini kalau dilihat dari foto, Bung Karno tidak pernah duduk kaki kiri ke kanan. Nah itu kanan ke kiri. Dan itu saya punya bukti foto juga ada itu. Oke. Nah selama mungkin diceritakan ya, saya juga perlu tahu nih, selama mungkin diceritakan oleh almarhum kakek buyut di sini, mungkin Bung Karno sering ajak kemana, atau Bung Karno sering senangnya jalan kemana? Kalau Bung Karno tuh 1 minggu sekali harus refreshing. Nah, itu sering gantian ke Kilo 8, kalau tidak ke Nangalala. Nah, itu foto yang ada itu tuh di Nangalala itu. Nangkeo ke sana. Nangkeo ke sana. Ya, yang di Kilo 8 mungkin sudah tidak ada. Ada juga di Boloare, tapi tidak ada, sudah hilang foto-fotonya. Mungkin di rekan-rekan Bapak yang lain mungkin ada. Rekan Bapak yang lain. Karena mereka jalan tuh orang-orang tertentu saja, teman-teman rekan main tonil semua. Main tonil semua yang ada. Berarti selama main tonil itu kakek di sini sebagai apanya? Jadi perempuan, dia pernah jadi peran pertama dari Rendo. Ya, Rendo itu seorang perempuan. Orang pernah main jadi dokter setan, kucu-kucu apa kalau namanya judul di India tuh. Mungkin di situs ada tertera itu tuh, karena semua sudah rangkum banyak di situs. 17845 itu mainnya tonil di tahun 36 ke 37, antara 36 itu. Bung Karno kan cuma 3,5 tahun di ND. Ya. Jadi, nah ini yang ini saya kembali lagi, mungkin kan perayaan 1 Juni kali ini kan meriah mewahkan seorang Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo hadir di Kabupaten ND. Nah kebetulan juga dengan momen ini ya paman di sini Om selaku anak dari sobat perjuangan atau sobat Bung Karno selama di ND, mungkin ya kali ini tidak mendapat undangan. Nah, seperti apa rasa Om sebagai anak dari sahabat Bung Karno selama di ND? Saya rasa kecewa karena selama ini pada saat mau buat film Bung Karno, tentang Bung Karno, saya pernah diundang 2 kali, yaitu ikut bersama meeting sama sutradaranya di Hotel Safari di Grand Wisata. Habis kemarin dari Profesor Doktor waktu itu dia Kepala BPIP, saya diundang juga. Saya punya bukti undangannya mereka itu untuk membicarakan tentang ideologi Pancasila ini. Jadi sekarang mau bilang apa? Kami juga ya orang kecil, orang ini. Jadi kami tidak bisa buat apa-apa. Ini kan sudah diatur oleh pemerintah semua. Jadi ya yang kami harapkan itu cuma satu, supaya kalau bisa, kasihan hampir semua anak-anak dari rekan-rekan Bung Karno orang tak berdaya di sini, tidak punya apa-apa, banyak melarat semua. Iya, apalagi yang seperti di
Lokoboko di kilo 6 tuh anak-anak dari Hamid Devi itu Lokoboko lebih sekarang. Itu yang banyak yang dikasih masuk Islam itu itu Hasan Tani itu. Dulu waktu saya kecil. Jadi kira-kira yang sahabat dekat dengan beberapa orang yang sahabat dekat yang diajak bergabung dengan Tonil atau mungkin yang dengan Bung Karno selama di ND itu siapa-siapa kira-kira temannya Bapak di sini atau kakek buyut di sini? Banyak, orang tuh kan lebih dari 45 orang. 45 orang. Ya. Salah satu coba sebutkan mungkin yang ya salah satu itu Pak Haji siapa lupa saya itu. Yang Hamid Devi, habis Husein Brahma, Hasan Tani dorang, Pak Haji siapa di ATAU tuh saya lupa itu di depan, tapi rumahnya sudah dibongkar itu. Padahal rumahnya ada dulu. Pak Darham Utu itu saudara bapak saya sendiri, itu saudara kandung. Dia itu yang dibawa sama Bung Karno sampai ke Bangkulen, dulu Bengkulu. Nah ini, walaupun kemudian ya kita mungkin mengetahui ya seperti apa mungkin protokoler yang dibuat oleh istana, karena walaupun upacaranya ada di ND, tapi semua protokoler kegiatan ini diatur oleh pihak negara, dalam hal ini Negara Republik Indonesia, protokoler istana. Ya mungkin kita harus memaklumi dengan kondisi seperti ini, tapi saya mau meminta di Om, kira-kira harapan seperti apa yang Om inginkan supaya mungkin bisa kita titipkan mungkin lewat konten ini kita akan sampaikan kepada pemerintah. Saya mengharapkan kalau bisa, selain peninggalan Bung Karno yaitu dengan adanya Taman Bung Karno, Taman Rendo, cobalah satu yayasan apa Bung Karno yang ada di ND. Dulu pernah dicetuskan tapi kayaknya dicuek juga. Zamannya Ibu Mega waktu itu waktu masih datang, itu pernah dibicarakan tentang rencana pembuatan yayasan Bung Karno di ND. Oke, ini. Kalau Ibu Mega itu waktu kalau tidak salah peresmian PDI Perjuangan tuh diundang juga orang tua dulu. Bapak diundang di Hircia punya rumah. Waktu itu kan dia belum jadi presiden, masih DPR RI. DPR RI waktu itu. Nah itu orang tua pernah diundang juga. Peresmian situs Bung Karno juga itu ada tahun 95 itu diundang itu ketemu langsung dengan Ibu Mega. Oke, nah ini Om, ini kita kan mungkin ada beberapa mungkin benda-benda yang memang atau foto-foto yang peninggalan sejarah Bung Karno yang selama di ND, dan juga mungkin ini menjadi sejarah bukti fisik ya, bukti berupa file-file yang ada yang memang mungkin menjadi catatan penting kita untuk tidak bisa melupakan sejarah bahwa Bung Karno pernah menjadi sahabat baik dari kakek buyut yang ada di sini dan bermain tonil bersama-sama dan menjadi yang membuat Bung Karno merasa nyaman dan bisa ya menggali ideologi Pancasila atau dasar-dasar Pancasila yang ada di Kabupaten ND. Nah ini saya sedikit mungkin bertanya Om, kepada Om sendiri dan juga mungkin keluarga-keluarga sahabat Bung Karno yang ada di ND. Kan mungkin selama ini seperti Om sudah ceritakan bahwa ada suka duka gitu kan, ada tantangan dari keluarga-keluarga sahabat Bung Karno selama mereka menemani Bung Karno ada di Kabupaten ND. Mungkin harapan dari semua keluarga mungkin Om bisa wakilkan. Kira-kira apa yang akan kita perhatikan atau seperti apa mungkin supaya negara juga bisa tahu, atau mungkin pemerintah kabupaten lah seperti apa mungkin harapan yang bisa Om ceritakan ke kita. Ya, maksud saya begini, kalau memang sejarah itu tuh tidak bisa diabaikan begitu. Bila perlu kita cari sampai ke ujungnya atau sampai ke dasarnya, dan tidak boleh berhenti. Sejarah tuh harus berjalan terus. Jadi kalau mau ini buat sejarah atau apa, ya seperti anak-anak dari teman Bung Karno ini kan mengerti dan tahu juga tentang cerita tentang Bung Karno selama ini karena diceritakan oleh orang tuanya mereka, dan orang tua itunya kan orang tuanya tuh terlibat langsung. Jadi ya kalau bisa ada berurusan masalah dengan ini coba dilibatkan begitu. Oke, dengan sejarah ya, sejarah Bung Karno seperti perayaan seperti ini mungkin bisa dihadirkan. Oke. Nah seperti barang-barang peninggalan ini diambil waktu itu zamannya Pakai Pani Bupati. Itu ada bukti tanda penghargaan. Kalau cuma dikasih selembar penghargaan begitu apa artinya? Padahal kan sudah dipiara cukup lama loh. Mau berapa puluh tahun selama Bung Karno tidak ada. Coba dikasih tanda penghargaan itu. Oke. Sobat milenial, ini adalah cerita-cerita saya setelah saya berkunjung di rumah
Bapak Bapak Samsul yang memang anak dari sahabat Bung Karno, Bung Iros yang biasa dipanggil Bung Karno sebagai Bung Iros, yang selalu menemani Bung Karno dalam permainan tonil dan juga sanggar-sanggar yang terjadi di Kabupaten Ende. Dari momen ini mungkin kita bisa tahu bagaimana Bung Karno punya hati atau punya jiwa yang sebagian ada tertinggal di Kabupaten Ende, bagaimana dia juga bisa mencetuskan dasar negara yang muncul dari kabupaten ini, yang bisa dia duduk dan dia bersila dan dia menceritakan seperti apa sih keinginan dia terhadap bangsa yang besar ini adalah bangsa Indonesia. Mungkin ada sebagian cerita yang mungkin tidak kita naikkan di momen ini, tapi saya coba berbagi dengan sobat-sobat milenial semua bahwa kita jangan pernah merupakan sejarah, bahwa dari sejarah itu kita bisa tahu kemana arah bangsa ini akan maju ke depan. Dan juga ini ada poin harapan besar dari keluarga-keluarga sahabat Bung Karno, karena di momen perayaan 1 Juni kali ini di tahun 2022 ini memang penghargaan terbesar yang negara berikan untuk Kabupaten Ende, bahwa seorang Presiden Republik Indonesia datang untuk menyelenggarakan upacara, dan ini bukan sekedar kunjungan biasa, tetapi beliau datang untuk melaksanakan upacara peringatan hari lahir Pancasila di bumi Pancasila di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Dan harapan dari keluarga-keluarga adalah mereka ikut dilibatkan, tetapi kemudian tidak ada undangan untuk mereka sebagai anak dari sahabat-sahabat Bung Karno yang ada di Kabupaten ini juga mencari catatan miris kita atau catatan kemudian di kemudian hari ketika ada peringatan lagi atau mungkin ada hari kesaktian Pancasila, hari upacara hari lahir Pancasila kemudian. Dan ini juga merupakan sejarah buat kita yang tidak boleh kita lupakan, sobat milenial. Semoga pemerintah daerah bisa memberikan harapan baru untuk bagaimana Kabupaten Ende bisa maju ke depan. Tentunya pemerintah kabupaten juga bisa menyiapkan apa-apa saja yang akan kita titipkan ke pemerintah, dalam hal ini Presiden, dan juga mungkin semua Forkompimda yang ada di kabupaten, tentunya juga yang ada di dalam negara Republik Indonesia, bahwa kami bisa menitipkan sesuatu untuk pembangunan Kabupaten Ende ke depan. Dan juga kita diberi ruang, dalam hal ini masyarakat Kabupaten Ende bisa diberikan ruang untuk bisa berinteraksi dan untuk bisa memberikan harapan atau menyampaikan harapan dan juga keinginan daripada bangsa, daripada rakyat Kabupaten Ende tentunya kepada Presiden Republik Indonesia tentunya, bahwa apa saja sih yang bisa kita titipkan ke pemerintah supaya bisa memperhatikan Kabupaten Ende lebih baik ke depan, bahwa Indonesia punya dasar negara Pancasila itu lahir dari Kabupaten Ende. Dan sobat milenial, sekali lagi jangan pernah melupakan sejarah bahwa Bung Karno pernah ada di Kabupaten Ende. Kebahagiaan tidak diciptakan dari suatu yang mudah, kemane ate, tahun ote, salam spirit.